Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke modul 6 mengenai review, finalisasi, dan sosialisasi karya ilmiah. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa karya ilmiah ini adalah suatu bentuk komunikasi secara tidak langsung antara penulis dengan pembaca. Gitu ya. Jadi bagaimanapun menulis itu harus dalam format, dalam bentuk dan isi yang bisa menyampaikan pesan dari kita sebagai penulis kepada pembaca. Nah, pada kegiatan belajar 1, ini dia, review dan finalisasi karya ilmiah ya. Jadi bagaimana kita akan membuat suatu review, boleh terhadap tulisan kita sendiri, begitu ya, boleh terhadap kolega, untuk kemudian melakukan finalisasi dari karya ilmiah ketika karya ilmiah itu dianggap sudah layak begitu. Jadi di sini kita diajak untuk mengkaji bagaimana review karya ilmiah dan bagaimana melakukan revisi karya ilmiah berdasarkan hasil review. Nah, secara terperinci di sini akan disampaikan mengenai untuk review ya, pengertian dan tujuan dari suatu review karya ilmiah, kemudian langkah-langkah dalam melakukan review karya ilmiah, dan bagaimana melakukan review karya ilmiah. Kemudian dalam kegiatan belajar 2, nanti direvisi karya ilmiah, yaitu melakukan revisi karya ilmiah. Itu pengertiannya apa, tujuannya apa, kemudian bagaimana langkah-langkahnya dalam melakukan revisi karya ilmiah. Nah, review karya ilmiah, kita mulai dari review dulu. Review karya ilmiah ini merupakan ada banyak pendapat gitu, tapi intinya sebenarnya sama. Ini review ini berasal dari critical review atau review kritis, kritik atau kritik bahasa Prancis ya. Kemudian Meyer tahun 2009 menyampaikan bahwa review artikel adalah a critical constructive analysis of the literature in a specific field through summary, classification, analysis, dan comparison. Yaitu sebuah analisis kritis dan konstruktif itu membangun gitu ya, terhadap literatur melalui meringkas, klasifikasi, analisis, dan perbandingan. Jadi review jurnal atau review artikel itu merupakan suatu kegiatan kritis akademis yang biasanya diterapkan pada publikasi ilmiah berupa jurnal. Nah, dalam publikasi akademis begitu ya, jurnal ilmiah ini adalah publikasi berkala, biasanya setahun 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, yang ditujukan atau dimaksudkan untuk memajukan ilmu pengetahuan, biasanya dengan melaporkan hasil penelitian baru. Jadi semakin di sini biasanya semakin update ya, semakin baru sesuai dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, ini ada lagi pengertian dari Philbin dan Presley. Reviewing is a process in which you read the work of other writer in order to comment on the improvement, change, and deletion that can make the document easier to read or use. Jadi intinya bahwa review artikel adalah proses membaca hasil karya tulis ilmiah yang dimaksudkan untuk memberikan komentar dengan tujuan untuk perbaikan, perubahan, atau menghilangkan atau penghapusan yang membuat karya ilmiah itu jadi lebih mudah untuk dibaca begitu ya. Kadang-kadang ada karya ilmiah yang bulat gitu, jadi malah nggak simpel begitu ya. Nah, apa sebenarnya tujuan dari review karya ilmiah? Tujuannya secara umum ya untuk memberikan komentar yang hal itu akan bermanfaat untuk perbaikan, perubahan, atau penghilangan. Kadang ada sesuatu yang mungkin perlu dihilangkan ketika itu menjadi mengacaukan
badan tulisan gitu ya, atau penghapusan gitu ya, yang dapat membuat karya ilmiah yang baik dan lebih mudah dibaca. Nah, apa saja sih yang perlu dilakukan sebelum mereview sebuah jurnal atau karya ilmiah? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menemukan jurnal yang sesuai dengan topik yang diangkat. Ya. Ini saya yakin kalau yang direview adalah tulisan sendiri atau self review gitu, atau kolega gitu ya, yang satu bidang kajian, tentu ini menjadi lebih mudah gitu ya. Kemudian membaca keseluruhan dari isi jurnal ini wajib ya, namanya kita mau mereview kita harus tahu dulu secara keseluruhan isinya, bagaimana strukturnya, sistematikanya dan sebagainya. Kemudian mencoba untuk menuliskan kembali dengan bahasa sendiri pengertian dari jurnal atau paper tersebut. Bisa juga dengan cara menulis poin-poinnya, apa yang sudah pas, apa yang masih kurang, seperti itu ya. Kemudian, nah ini setelah membaca keseluruhan karya ilmiah, kita juga perlu melakukan pengecekan kelengkapan bagian-bagian dari karya ilmiah. Apa saja? Yang pertama sudah pasti judul, kemudian abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, di sini ada makalah atau karya ilmiah yang menggunakan metode ataupun tidak, tergantung jenisnya gitu ya. Ya seperti apa. Nah, kita harus ngecek dulu bagian-bagian tersebut itu sudah ada atau belum. Nah, nanti kalaupun sudah ada, tinggal kita melakukan review per bagian gitu. Ini garis besarnya dulu, nanti setelah itu baru rinciannya. Nah, yang pertama adalah judul. Secara umum judul itu terdiri atas satu kalimat gitu ya, dengan jumlah kata sekitar 12 atau 12 sampai 15. Masih ditoleransi maksimal sampai dengan 20 kata. Kemudian judul juga harus mencerminkan isi dengan pas begitu ya. Jadi dari judul kita mestinya sudah bisa membayangkan isinya itu apa sih begitu. Jadi pembaca sudah dibawa masuk dulu dengan membaca judul, oh kelihatannya isinya ini loh, gitu. Sudah mencerminkan isi dari makalahnya. Kemudian juga memuat kata-kata kunci. Dalam arti apa? Kunci isi dari artikel itu termuat dalam judul, yaitu tadi tujuannya apa? Untuk bisa mencerminkan isi dengan pas, tepat. Gitu. Kemudian di dalam judul juga tidak boleh ada singkatan, rumus, ataupun jargon. Tidak ada pula metafora seperti puisi, peribahasa, begitu ya. Kecuali papernya adalah analisis apa, tentang buku atau puisi apa seperti itu. Kemudian tidak ada kata-kata studi, beberapa pengamatan, pada dan sebagainya. Studi itu kata-kata proposal gitu ya, bukan kata makalah. Kemudian biasanya juga tidak mengandung kata kerja. Kemudian pada bagian bawah biasanya ada terjemahan dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, ini adalah contoh judul buklet sebagai media pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak-anak. Nah, panjenengan bisa lihat di bawahnya ada judul dalam bahasa Inggris. Ini saya ambil dari jurnal ini ya. Booklet as a preventive media of child sexual abuse. Nah, kemudian di bawahnya ada nama penulisnya. Setelah ada nama penulisnya, ada nama afiliasinya ya, dari Fakultas Psikologi UGM dan Fakultas Kedokteran UGM. Nah, ini kita lakukan latihan bagaimana menelaah suatu judul, gitu ya. Yang pertama, studi korelasi antara kemampuan ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa. Nah, kalau kita lihat di sini, ada kata-kata studi ya. Jadi sudah saya sampaikan studi itu tidak pas sebenarnya untuk
cantumkan pada judul artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal. Ya, karena itu adalah judul proposal atau judul skripsi begitu ya, bukan judul artikel untuk jurnal. Kemudian yang kedua, upaya peningkatan kemampuan membaca cerita kelas 5 Sekolah Dasar Sukamaju melalui kegiatan menulis book report dari buku-buku cerita rakyat di Indonesia. Ini juga kurang tepat karena apa? Jumlah katanya melebihi dari ketentuan antara 12 sampai dengan 15 kata. Kemudian yang ketiga, pengamatan latar belakang ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa di Provinsi X. Nah, ini juga judul yang kurang pas karena ada kata-kata pengamatan gitu ya. Ini bukan lagi mengamati sekarang kan, tapi sudah hasilnya mestinya. Kemudian yang keempat, studi korelasi antara minat baca terhadap kemampuan menulis siswa SMP di Kabupaten Y. Ini juga tidak pas karena ada kata-kata studi. Ini adalah judul proposal. Kalau judul artikel mestinya sudah langsung kepada hasilnya gitu ya. Misalnya, minat baca yang tinggi berpengaruh terhadap kemampuan menulis siswa SMP di Kabupaten Y. Misalnya seperti itulah contohnya. Jadi bukan lagi suatu studi, tapi sudah hasilnya. Kemudian yang kelima, melakukan pembelajaran bahasa Inggris berbasis teknologi internet di SMA Pembangunan Bangsa. Nah ini juga nggak pas, ini kalimat kata kerja gitu ya. Tidak ada kata kerja mestinya dalam suatu judul. Betul bahwa panjenengan melakukan itu misalnya, tapi itu bukan kata-kata untuk judul begitu. Nah, yang kedua adalah menelaah abstrak.